البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-hadisul khamis wal arba'un ba'da sab'imi'ah, 745 untuk cetakan yang ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dhahika. Belum pernah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh sama sekali dalam keadaan tertawa atau ketika tertawa. Ketika gelap, hatta tura minhu lahawatuh, sehingga nampak dari beliau anak tekaknya. Inna makana yatabassam, beliau itu hanyalah tersenyum. Muttafaqun alaih. Kata Imam Nawawi, al-lahawa jam'u laha wa hiya lahmatul lati fi aqsa saqfil fam, yaitu daging yang ada di ujung bumbung dari mulut, yaitu apa? Bagian atas. Ya, yang anak tekak itu, ujung tenggorokan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, semuanya dari jalur Sulaiman bin Yasar dari Aisyah radhiyallahu anha. Di sini Aisyah menceritakan apa yang beliau lihat, yaitu belum pernah saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mustajmi'an. Dijelaskan oleh Al-Hafidh di dalam Fathul Bari beliau, maksudnya adalah mubalighun fi dhahik, yaitu bersungguh-sungguh di dalam gelak, di dalam tertawa. Istajma'a itu mengumpulkan tanpa menyisakan sesuatu apapun. Berarti gelak sampai apa ya? Mulutnya terbuka sangat lebar. Baik. Yang mungkin orang-orang awam mengatakan, oh pecah, wah, gelak sampai habis-habisan itu. Qattu yaitu sama sekali. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari di dalam Mughnil Labib. Ini adalah dzaraf. Baik. Untuk menjelaskan yaitu al-istimrar fil mudhi, yaitu di masa lampau sampai sekarang itulah keadaan Nabi. Qattu ini mabni al-dhamm fi mahallin nasbin sebagai dzaraf. Jumhur ulama mengatakan ini adalah untuk taukidun nafi. Makanya akan sangat jarang kita temukan qattu itu masuk ke dalam fi'il, masuk ke dalam pola apa itu isbat. Yang ada adalah pola nafi. Ini ma ra'aitu, belum pernah saya melihat sama sekali, dan seterusnya. Ada 1-2 hadis lafaz qattu digunakan untuk pola isbat, tapi sangat jarang memang. Ini seringnya adalah untuk taukidun nafi. Jadi Aisyah bercerita tentang apa yang beliau lihat sejak dulu sampai masa beliau berbicara kepada muridnya Sulaiman bin Yasar. Belum pernah saya melihat Rasulullah SAW itu gelak sampai tidak menyisakan sesuatu apapun, bersungguh-sungguh di dalam tertawa. Dhahikan dijelaskan oleh Al-Hafidh di dalam Fathul Bari, ini adalah mansubun alat tamyiz. Karena lafaz sebelumnya sudah menunjukkan, tetapi boleh jadi masih mubham sedikit, mubham keadaannya, maka mubham. Tayyib. Jadi dhahikan dijelaskan oleh Al-Hafidh di dalam Fathul Bari, demikian pula diikuti oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, dan juga Ali Al-Qari di dalam Mirqatul Mafatih, dan juga Syamsul Haq Azim Abadi di dalam Aunul Ma'bud. Ini adalah mansubun alat tamyiz. Yaitu kalau sekitar mustajmi'an mungkin belum terlalu jelas. Mustajmi'an apa? Bersungguh-sungguh mengumpulkan segalanya apa? Yaitu sebagai orang yang tertawa. Hatta tura minhu lahawatuh. Nah ini kalau kita ikut madzhab Basriyun, berarti ini apa? Yaitu dzaraf muta'alliq bi naat yang tersembunyi. Yaitu apa? Sifat dari gelak yang mustajmi'an tadi, yaitu sampai sehingga nampak anak tekaknya itu. Entah takdirnya mungkin kainan atau mustaqirron. Tapi kalau senangnya adalah ikut mazhab
kufiyun, yaitu apa? Dzaraf ini adalah sibul jumlah fi mahali nasbin sebagai naat. Baik. Yaitu pola gelaknya pola seperti apa sih? Yaitu sehingga terlihat anak tekaknya. Nah, itulah gelak yang sampai total seperti itu. Berarti kalau sehingga terlihat anak tekaknya, mungkin terlihat apa? Gigi geraham. Lalu bagaimana dengan hadis Abi Hurairah dan juga sejumlah hadis yang lain? Hadis Abi Hurairah diantaranya tatkala Nabi menceritakan tentang apa itu orang yang terakhir masuk surga itu. Dialog yang panjang antara dia dengan Allah Ta'ala sehingga Nabi gelak sampai nampak gigi geraham beliau. Bagaimana menggabungkan antara hadis Abi Hurairah dan yang lainnya dengan hadis Aisyah ini? Dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala bahwasanya Aisyah menceritakan sebatas yang beliau ketahui dari tradisi Nabi. Tapi bukan mustahil dalam keadaan tertentu yang memang orang tak mampu menahan, memang akhirnya ya gelak amat sangat karena memang terasa sangat menggelikan, lucu. Orang memang jadi ingin gelak yang sangat, yaitu dialog antara dia dengan Allah Ta'ala pada waktu itu. Maka ini perkara yang jarang terjadi, dan kaidah mengatakan yaitu al-musbit muqaddamun 'alan nafi, yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan, li'anna lil musbit ziyadata ilm, karena yang menetapkan memiliki tambahan ilmu. Aisyah menceritakan apa yang beliau tahu, belum pernah saya melihat Nabi demikian. Tapi bukan mustahil di luar sana atau mungkin di masjid atau tatkala safar ada sahabat melihat Nabi pernah gelak sampai nampak ini dan ini, tapi itu sangat jarang terjadi. Mungkin apa? Karena tidak tertahankan. Makanya dijelaskan oleh para pensyarah bahwasanya yang diceritakan oleh Aisyah ini adalah perkara ikhtiyari, yaitu apabila memilih, memang Nabi tidak akan gelak sampai seperti itu. Tapi terkadang mengalami ittiror, saking lucunya, saking yaitu menggelikannya sehingga beliau gelak sangat besar, tapi ini sangat jarang. Dan kaidah mengatakan apa? Al-hukm mabni alal aghlab wa nadir la yanbani alaihil hukum. Hukum itu dibangun di atas yang dominan. Perkara yang jarang terjadi tidak dibangun di atasnya hukum. Maka hukum asalnya Nabi memang seperti ini. Mungkin terkadang ada sesuatu yang lain, itu terkadang saja, tidak sering-sering. Innama kana yatabassam, hanyalah Nabi itu tersenyum. Mungkin sebagian sahabat gelak, Nabi hanya tersenyum saja. Apa yang diinginkan dari hadis ini, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, yaitu as-sakinatu wal waqar, menjaga ketenangan, tidak sampai gelak yang sampai pecah, dan juga menjaga waqar, yaitu tetap berwibawa, tetap tenang, tidak sampai yaitu badannya membungkuk saking lucunya atau ke kanan ke kiri. Nah, itu yang dicontohkan Nabi. Baik, kecuali kalau memang tak mampu ditahan, jelas itu terkadang sampai kita pun tahan perut sakit. Terkadang juga Syekh Yahya waktu daras umum memberikan cerita yang sangat lucu sampai kita tahan mulut karena mulut berdarah kalau gelak itu di musim sejuk, mulut jadi kering. Kita gelak akhirnya pecah-pecah berdarah, itu musibah. Kita mau gelak tapi juga nangis kita, karena terkadang cerita beliau tentang orang Badui lucu-lucu, memang membuat gelak, memang lawak. Nah, ini nggak apa, terkadang serius, terkadang ada cerita yang menarik. Tapi secara umum adalah cukup tersenyum saja. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.